Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh satu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil kiamat. Jamaah pengajian pencinta langgar dan hijrah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, idza lam yakun alimu taqiyan. Jadi kata beliau, apabila orang alim itu tidak bertakwa, dalam artian apa yang menjadi larangan Allah Ta'ala ternyata dijauhinya, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ternyata dilanggarnya. Bujur umpamanya orangnya nih, orangnya ibaratnya nih alim orangnya, tetapi apa yang diperintahkan Allah maka hal tersebut dilanggar. Contoh umpamanya nih, sembahyang kan sudah menjadi suatu kewajiban bagi daripada setiap orang muslim. Namun ketika hal itu terjadi dengan orang tersebut, orangnya alim mengetahuinya, cuma hal tersebut tadi dianggapnya biasa saja, dalam artian kena-kena. Bahkan terkadang, mohon maaf, terkadang umpamanya nih, orangnya ketikanya bangun subuh, soalnya dia bangun subuh pas kesiangan. Artinya tak sembahyang kalau lah begitu zuhur sibuk sini di gawian aja. Oleh lantaran sibuk di gawian tadi akhirnya nampak ujung-ujung waktu bahkan sana habis rokoknya di gawi sidin. Atau banyak orangnya menggawi aja dengan sembahyang, menggawi aja dengan zakat, menggawi aja dan hal-hal yang lain. Tetapi ternyata perbuatannya ini ketujuh umpamanya nih menyembah orang lain. Betapa orangnya pada orangnya alim nih, cuma kan tujuannya itu orang lain umpamanya nih. Artinya dapat nampak umpamanya nih menggibah orang lain ya, umpamanya nih menustai orang lain ya, bahkan umpamanya sampai orang yang menipu bisa jadi tak. Nah, jadi bila hal-hal tersebut diperbuatnya, dilakukannya pada orang yang alim. Alim itu artinya mengetahui, mengerti, paham orangnya, alim, tahu dengan ilmunya, tahu. Bila mana yang memperbuat demikian, apanya Rasulullah, dallat mau'izatuhu ala qulubin nas, maka nasihat yang ia sampaikan kepada hati manusia. Nah, ketika ia memberi fatwa,
menasihati orang lain sampai akannya lawan orangnya. Nah, jadi kayaknya menyampaikan dengan orang lain tadi, maka aja Rasulullah kama yazillul qadaru ala baitin ami wassafa, maka aja Rasulullah ketika ia menyampaikan hal demikian itu, maka seperti titisan air yang berada di atas telur burung suari atau di atas batu nang licin. Jadi ibarat banyu itu istilah kayak kita itu daun ganas ada berikit di pada itu mantul orangnya. Nah, mantul dinasehati di pada itu ada berikit kan. Nah, apa yang disampaikan sini itu kadang memberi manfaat yang orang tadi ketika dipadakan bahwa malam ini ternyata nanti pada ini tadi ada membudidakan dengan apa nanti pada kita, sehingga ada mengamalkan, sehingga ada menuruti. Nah, bisa jadi orang tersebut tadi adalah orang yang akan bertakwa dengan Allah Ta'ala, atau memang orang tersebut tadi tertutup hatinya. Antara dua juga. Bila hatinya sudah tertutup, apalagi sampai mati, maka apapun yang dipadahi, apapun yang dinasihati, maka tidak akan menembus dengan mata hati orang tersebut tadi. Jadi tangan ikhtiar kita. Makanya kuncinya tadi nak membuka demikian tadi, rancaki duduk di majelis-majelis ilmu. Rancaki duduk tuh tadi. Hati rancaki mendatangi supaya masuk kelas ilmu untuk menyinari dengan rohani kita, dengan jiwa kita ini tadi. Kemudian ya Rasulullah apa? Ya Ali wa Sayyidina Ali, idza mata alal mu'mini arba'una sabahan, apabila berlalu atas orang mukmin 40 subuh, jadi 40 kali subuh. Bila sampai 40 subuh itu jasiden berlalu, lalu orang tadi walam jalis. Nah, al-ulama. Jadi sampai 40 kali subuh itu ternyata orang mukmin itu ada pernah lagi duduk berkumpul dan berulama. Bahayanya lah bila orang menjauh daripada majelis, atau orang itu biasa majelis 5 sampai 40 kali subuh, ternyata ada suara yang datang ke majelis. Nah, pada Rasulullah qasa qalbuhu, maka bila mana ia memperbuat demikian, keraslah hati orang tersebut nantinya. Jadi pekaras hati kita, pekarasan orangnya ada lembut lagi. Tapi orang keras hatinya kali benar nih sudah berpandir, pada lembut lagi, kasar. Ibarat yang tadinya lawan laki lembut, berpandir ini wani, tanyakan pada laki. Untuk aras hati doang enggak? Ada lah itu bro, ada. Nah halulung gila. Tuh aras satu orang enggak. Coba aja punya lagi menyohati cari lagi juga seorang. Apalagi kau ini sini nambah cari makinnya enggak, makinnya lagi tak seorang. Nah, tandanya apa? Oh lihat tidak. Orang yang pangarasan karas hati tadi, mohon maaf bahkan wanita lawan laki tadi itu dari orang itu jarang untuk majelis, apalagi sampai 40 kali subuh aja Rasulullah Nabi madahannya. Ya Nabi madahannya. Maka bila nang karas tadi segala-galanya pun akan menjadi karas. Artinya apa? Dalam urusan dunianya itu pasti mengarasi terusnya. Anak manang menjadi kita nih, jarang ngumpul anak. Mana tadi? Bahkan Rasulullah apalagi selain menjadi keras hati seorang tadi, wahasra alal kabair. Nah, kemudian apa itu Rasulullah? Maka orang tersebut nantinya ia akan berani melakukan atas berbuat dosa-dosa besar. Gara-gara keras hati, wanita membuat dosa besar. Mama laki itu dosa besar ada loh. Nanti dosa besar ada. Dosa,
Ya Allah, dosanya tadi. Menyembati orang, umpamanya dosa besar juga. Memfitnah orang, wani. Menustai orang, wani juga. Menipu orang, wani. Kalau merata-rata dosa aja, terus ini tadi. Jangan diwar benar, dosa terus dia tak. Oleh kenapa? Tadinya wani tadi memperbuat demikian tadi. Oleh lantaran hatinya itu keras sudah hati. Bahkan kenapa jadi disebabkan menimbulkan daripada kerasnya hati itu tadi, maka ya Rasulullah li'anna al-ilma hayatu qalbi, karena bahwasanya ilmu itu adalah menghidupkan dengan hati. Nah, jadi menghidupkan dengan hati kita nih. Lalu ketujuh kita nak beramalnya, nak beramalan segala macam nak baik-baik ini tadi menggawi. Oleh lantaran kenapa hati kita hidup sudah ada kawaja tak dengar sesuatu hal yang baik kalau menggawi aja kita. Ada kawaja kita dengar amalnya, amalnya itu luar biasa. Umpamanya ini langsung negara hati. Orang negara hatinya kayak apapun biasa aja. Contoh, mohon maaf umpamanya nih, mendengar orang aja ini gede-gede, coba mendengar telepon bunyi lagi itu bukan enggak. Aku pun jam baca ditanya, nah baca kita, ya lah, ya ada, nah ada, padahal itu dia orang ramai. Nah, aja itu baik ada, baik, telepon memang baik ada, belum tentu baik, ya belum tentu, malah juga. Mengantuk kayak apapun ya kita mendengar telepon tuh, itu benar tak? Coba orang aja mana angkat urut dulu ini mana ada heran deh. Ada TV gue, bukan apa? Orang antara hati itu tertuju, hati itu terpaut dengan urusan-urusan perkara dunia aja. Kalau perkara akhirat jarang yang mau tertuju, walaupun mau tahu cuma lewat saja tadinya, lewat aja. Jangan kita balik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada orang nih, ada orang meninggal dunia, kan itu biasa aja. Ada yang terbenak di dalam hati ini nah. Ketika mendengar kalimat itu tadi itu terbenak dalam hatinya ini tegar mati dua nih. Ada tahun mati ini bila tahu. Ada dalamnya asik bukan ini urusan perkara dunianya asiknya. Ini jalan dengan pengawasan hati itu tadi. Nah ini kita khawatirkan, ini yang kita takutkan seluruhnya. Jadi bagus itu tadi, artinya tadi dunia yang ditinggalkan, tapi perkara akhirat pun jangan sampai terlupakan. Sebab itu hal yang nantinya akan memberikan suatu keselamatan bahkan kebaikan yang diri kita bila kita ada melemahkan perkara tersebut. Jatuh asik dari tanah. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah ya Ali wahai Sayyidina Ali, inna Allah la yastahi min ajali ghaniyyin dalikin. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan merasa malu. Coba lantaran kenapa? Min ajali ghaniyyin sadiqin. Allah itu tidak akan merasa malu mengajab orang yang kaya. Orang yang kaya cuma kayanya tadi daripada perbuatan musyrikin lantaran korupsi. Bagaimana nih? Orang yang sugi-sugi tapi sugi dengan hasil korupsi itu kan memberikan kita akhirat kita. Dia akan memberikan mengambil hak yang kadang menjadi haknya begini memberikan kita. Sebesar apapun amaliyah yang dikerjakannya, pahala yang diperolehnya. Namun ketika pahala yang diperolehnya, amaliyah yang dikerjakannya, yang dibanggakannya kita ketika di akhirat, namun itu semua menjadi bayang-bayang aja lagi. Dengan apa? Semua itu kita disuruh menabus daripada apa-apa yang pernah diperbuatnya yang dirinya sewaktu hidupnya. Itu benar, itu nyata.
Ini berapa banyak ya Rasulullah ini daripada umatku. Nang umatku jadi bangga dengan sembahyangnya, bangga dengan puasanya, bangga dengan zakatnya, bangga dengan amal-amal yang lain. Tetapi ingat waktunya di dunia dahulu. Ketika ia pernah berbuat zalim dengan orang lain, maka kezalimannya itu tadi akan mengikis menghabiskan dengan amal-amal kebaikannya dengan mudah-mudahan yang kira-kira. Lalu bila mana habis ini cara semua apa? Habis amal-amal kebaikannya, maka diambillah dosa-dosa daripada orang-orang yang dizaliminya tadi, sehingga dibebankan kepada dirinya. Akhirnya dia pun nantinya akan dilomparkan ke dalam daripada neraka disebabkan lantaran perbuatannya. Itu ya Rasulullah orang rugi itu ya. Ngomong kayak kita rugi di sini, nah kalimatnya nang itu rugi. Makanya sebelum itu kan ditakuni ya Rasulullah, atadruna manil muklis, tahukah kalian di mana pun yang bersabar, siapakah orang yang dikatakan nambang kurang rugi itu siapa? Makanya sahabat jawab, qalu al-muqdisu bina man la dirhamana wa la mata'ah. Orang yang bangkrut, orang yang rugi itu ya Rasulullah, menurut kami adalah orang yang ada yang memiliki duit, ada yang memiliki harta, adalah urusan dunia Allah. Lalu ketika mendapatkan jawaban demikian, wajah Rasulullah nampak mengatakan bahwasanya orang yang rugi itu adalah qala inna ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisalati wa siyamin wa zakatin. Adalah seseorang yang nantinya ia datang di hari kiamat dengan membawa daripada amalan-amalan pada sembahyangnya, amalan-amalan pada puasanya, amalan-amalan pada zakatnya, dan sehingga amalan-amalan tersebut dibanggakan di maunya. Tetapi oleh lantaran kezaliman dan perbuatannya tadi habis amalnya. Makanya kita jangan bangga kita di dunia ini banyak harta kayak orang bekerja, orang dermawan segala macam sakitnya, namanya kedermawannya itu ternyata hasil daripada hasil korupsi. Nah, hasil yang ini tadi, apakah menentukan yang ada justru kita menimbulkan kerugian? Memang pada waktu ini puji orang yang Allah dermawan orangnya segala macam, tetapi Allah sangat mengetahui dengan apa yang kita berbuat itu tadi. Jadi hati-hati dengan kita, enggak ada dugaan kita. Jadi Allah kadang akan merasakan malu mengajak orang kaya nang korupsi, kemudian wa'alimin fasiqin, dan orang alim nang fasik. Nah, jadi nang fasik ini tak jelas baik bagian atau dunia. Kalau kita tahu sudah bahwasanya umpamanya ini bagi anak-anak jangan umpamanya memakai pakaian yang menimbulkan daripada nampak aurat kita. Tahu sini aurat, bagaimana aurat, batas aurat. Kalau lagian dari atas pusat sampai ke bawah lintuh foto aurat. Di bawah daripada lintuh kita itu ada apa aja. Oleh guru baju semuanya tampil kelihatan itu ada baik. Itu super bohong ya Allah. Ini ada kelihatannya. Orangnya mengubah segala macam, soalnya beliau main olahraga, oma dari pakai sini sama handuk jadi pakai sini, kelihatan tentang paha. Nah ini pasti kan masuk. Hanya mau tahu ya kan boleh. Lagian tak boleh tak. Kalau gue bikin menginjam lagi, putih mengkondong kelihatan menginjam lagi. Lagi nyambi itu dosa. Nah, jadi ada batas-batasnya sudah, dan ditentukan nang boleh ibaratnya nang boleh dilihat ulang tuh batas-batasnya ada sudah. Berbeda dengan bagian ini tidak sudah kan gara awal nang itu ibaratnya memakai walaupun di luar itu gara awal bagian, namun di kamar lupa atau di rumah lupa, pernah di rumah aja. Tapi mau di luar rumah jangan, kasihan nang melihat, kasihan memakai lupa ya Allah. Nah melihat kasihan. Nah jadi kita menjaga daripada hal demikian adalah supaya kan merugikan dengan amal-amal mudahnya. Bagi orang melihat dosa, kita pun jadi dosa juga.
Ya pokoknya contoh pada sahih. Wah ini banyak dapat insaf kita ibaratnya dahulu kita bakal lakukan ibaratnya kan ini kamu waktu banyak waktu itu baurai nanti pakai baju binang kakak canda salawat binang handap masa zaman jahiliyah balik. Oh ternyata baju itu disimpannya bayi disimpannya tadi ada paandingan kan atau kemana kan lalu dibalik. Oh dari gimana makanya dibalik pakainya keluar itu tadi berusaha kita lah kan berusaha aja. Berusaha kita memberi jalannya main nyuruh itu pakai aku kan pakai itu dapat seorang nomor dahulu memberi saran tentang pakai itu atau mau tadi dulu jadi kan pakainya ya Allah itu deh ini hati-hati dulu bari-bari itu mungkin kita dipakai pak baju ini jadi dosa ada pamannya nih punya di rumah kalau apa aja di kamar kalau apa aja nang ada boleh jadi di rumah keluar tadi ini deh. Oh, kita kayak bahari kan bahari itu memang jarang buat para ulama segala macam Allah ini bahkur memang sampai beriknya 40 hari ada turun ke majelis kalau benar orang tuh bilang luar biasa sibuknya ya Allah lah sibuk pada orang tuh sibuk benar jadi mengkawa juga selain ibarat kita turun ke arisan itu pasang niat tadi supaya kita untuk mengambil suatu kaidah mudahan apa yang kita gawi atau kita laksanakan diridai oleh Allah Taala. Ternyata deh, ya banyak samatanya lah, banyak samatanya oleh lantaran arisan. Bila niat kita dia yakin ya, bila kanan hilang orangnya itu kena, bila hilangan orangnya kena, ya lah. Makin ke tengah, makin ke ujung hilang orang hilangan kemana kan? Jadi bila publik awal juga pulang pas kayak bulan Ramadan tak. Jadi salah. Jadi niatakan mudah-mudahan di Allah Taala kemudian dibalas dengan amal-amal kebaikan itu. Kenapa? Setiap langkahnya yang jalan itu adalah dinilai suatu kebaikan, suatu pahala. Jadi yang kita buang oleh lantaran salah memasangnya. Ya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah ujar Rasulullah SAW ini mengisahkan daripada masalah fi hifdzil lisan yakni mengenai memelihara daripada lidah menjaga pemandiran menjaga penghubungan. Qala alaihi salatu wassalam la tu'iru ahadan bima fihi. Jadi kata beliau janganlah mencela seseorang dengan apa-apa yang ada padanya. Mencela agar baik juga menyuruh orang. Nah, kalau ayahnya kalian temannya ini bawa sudah, ya kan? Bagi-bagi itu bagus sekali ini miring sebelah atau kayak orang. Ya, mana ada orangnya maaf orang. Ya. Mana orangnya? Jadi pikir aja kan, ya Allah pikir aja supaya paham ya Allah lah. Makanya ini terus kami kayak orang merusakannya miring terus kami lalu menyebati hendak juga jangan kayak orang itu. Ini cara orang ya Allah lah. Hendak juga bobor gitu ya kayak dua ini bobor aja. Menyebati sambung pulang sambung. Maka nangalin ini mohon maaf kadang bagi ini nangalin ini bisa kita beli karos terkadang nang sudah kan beli pulang ya. Ini beli kami pulang padahal sudah terkisahkan itu kisahkan pulang bahasa pulang jadi ulang nasibnya tanya ini awal tak jadi kada boleh kita menyamati dengan orang apa sesuatu yang kira-kira kada nyaman orang tersebut mendengarnya namun diri ini boleh kita. Kenapa jadi demikian? Fama min lahmin illa wa fihi azmun wala kafaratun. Maka tidaklah ada daging kecuali terdapat di dalamnya itu adalah tulang. Ya Allah, jadi bila ini ada daging, pasti ada dengarnya tulang tadi.
Ngomong lidah ini daging enggak? Lidah ini daging enggak? Daging enggak? Lidah itu bertulang ya, yang itu bahayanya. Ya, biasanya yang ada tulang kan pasti kalas cuman bila yang ada di mau bayangkan ya kayak kita. Dan benar ya Allah lah. Bila manis benar, tapi berbahayanya luar biasa. Makanya ini pada kantor lidah ini lebih tajam daripada pedang. Kenapa? Sebab lidah ini tadi ini lambat permainannya, cuma membunuh. Bisa tak ingat sampai ke mati. Insya Allah. Nah, mulai dari pukul kalau macam itu ada bakasnya. Aman ini ada tembus ke hati bakasnya. Makanya ditampar itu berarti di luarnya aja. Ya Allah, pukul di luarnya aja. Coba yang aman pamandiran ini. Jadi luarnya kan bakal kelonceng pada. Cuma sakitnya di dadanya rasanya. Kita bawa sampai ke mati bisa. Oleh lantaran apa? Sakitnya tadi disebabkan lantaran pamandiran itu tadi. Makanya hati-hati benar kita dengan pemandiran kita, sebab hal tersebut adalah dapat membahayakan jiwanya seseorang. Maka ya Rasulullah lil ghaibi hatta yastahilahu aw yastaghfiralahu. Maka dikatakan beliau, maka tidaklah dikatakan tadi, maka tidaklah ada daging kecuali daripada terdapatnya itu tadi di dalamnya itu adalah apa kita tulang dan orang nama kita. Jadi bil ghaibi hatta yastahilahu aw yastaghfiralahu. Orang yang menggibah itu adalah bisa terampuni sehingga dia itu tidak meminta halal atau meminta maaf kepada orang yang digibahnya itu tadi. Nah, bahayanya. Makanya bahaya orang menggibah ini lebih jahat daripada perbuatan orang berbuat zina. Lebih jahat. Pandangan orang-orang biasa, orang berbuat zina itu lebih buruk daripada perbuatan orang menggibah, ya lah. Itu pikiran kita. Tapi ya Rasulullah ada. Justru kata beliau adalah orang yang berbuat gibah itu adalah lebih buruk, lebih jahat daripada orang yang berbuat zina. Maka dikatakan, kata beliau, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Jadi ya Rasulullah, menggibah, menggunjing orang itu lebih berat dosanya daripada berbuat zina. Jadi begitu mendengar demikian, menyambut dia pada sahabat apa? Qalu kaifa ya Rasulullah. Ujar sahabat Nabi bertanya dengan Rasulullah, bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Kenapa dikatakan orang berbuat gibah itu lebih berat dosanya dibanding orang berbuat zina itu? Kenapa? Sebab ya Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu yazni summa yatubu wa yatubullahu alaihi wa amma sahibul ghibati fala yughfaru lahu hatta yaqul sahibuhu. Maka ya Rasulullah, seseorang yang berzina itu ketika ia berbuat zina kemudian dia bertaubat, hanya manja begitu dia bertaubat tadi, maka otomatis Allah menerima taubatnya, olehnya dosanya dia Allah Taala aja. Orang berbuat zina nggak ada dosa di orang lain, nggak ada, dan Allah aja mestinya mau bertaubatin Allah Taala niat kada mulai lagi sudah diampuni. Sedangkan ujar Rasulullah adalah orang yang menggunjing, orang yang menggibah itu ia tidak akan diampuni sampai orang yang dipergunjingkan, orang yang digibahnya itu tadi bujuk-bujuk mengampuni dengan dirinya. Artinya kita beristilah meminta maaf. Kira-kira lagi aja gitu ya. Bapak dah, oh haji atau haji mohon maaf lah, apa mungkin ulun datang ketemu pian ini kan bapak kan, ulun dulu menyebati pian. Nang tunggu orang itu gara-gara ulun kok, dia kira kan jadi kita gara-gara.
Mulai kan ini di situ banyak. Wani kan udah beda dah. Bila wani ditampilin orang, bila wani dimamai orang macam itu kan bapak. Tapi kalau kita melawan umpamanya nih, ada tempat kemapannya terawat. Berarti masih belum mendapat daripada kemaafan atau keampunan daripada orang lain kepada boleh. Nah jadi bila kita sudah wujud-wujud dihalalkan orang dengan apa yang kita perbuat itu baru kita mendapat daripada keampunannya Allah Taala. Cuma wanita di kita tadi bocah banget tadi mana orangnya. Bila ada wanita itu urusan dia nah bukan tadi dan tahu kita sudah dosanya tadi pada bukan kita. Makanya jangan kita sembarangan kita terkadang tuh ya salah satu menjadikan yang setiap malam ya keluar aja beli subuh aja keluar tengah malam ya tuh kan ada lain lagi gawian itu kita gawian ya kurang seperti mamanya nah orang yang disebut maka mendapat pahala seorang maka berdosa. Artinya apa? Lebih baik kita jangan bergaduh dengan urusan orang lain. Lebih baik kita mengurusi dengan diri kita, mempersiapkan dengan diri kita, membanyakkan dengan amal-amal kebaikan kita, sebab itu lebih bermanfaat dan lebih memberi keuntungan dengan diri kita ketimbang daripada kita mengurusi daripada kehidupan orang lain. Mungkin ini jadi dapat sampaikan, mudah-mudahan ada pelajaran yang manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Ada yang kita punya silakan. Misalnya kita mencoba orang tak bukan aku yang begini. Ada bisa ini tergantung orang kan. Bila sidin jisin kamar dia kan berak paang tapi yang sidin nah harus rela pian. Kan. Pon. Kadang dulu kada jelas lagi nolon. Pian terlalu lama banget bandarnya. Nyarinya bandar nyarinya. Kenapa jawaban tadi? Berjamaah umpamanya itu juga orang kalau pada dengan sidin cuma hendak sidin itu ibaratnya kada dia papai boleh lah itu tergantung nang orang nang dijalimi tadi yang digibahi lah. Makanya tadi bila ibaratnya kita menembus supaya orang muridah segala macam ditambahkan sidin jari dah kita oleh itu jatah upah gawiannya lah lantaran apa lawan seorang juga ya Allah orang ibaratnya lantaran gara-gara pemandiran seorang tadi akhirnya orang buruk namanya kan gugur orang namanya sebabkan lantaran kita tadi wajar dia pun tampilin sendiri lalu sebab adu pulang kalau umpamanya bisa tampilin sendiri lalu urusannya banyak maaf kalau polisi pulang kepanjang pulang tuh kisahnya tidak boleh tidak boleh dengarnya ya Allah. Nah, jadi artinya tuh bila apa yang diperbuat orang di orang lain diri kita tadi maka kita rela menerimanya oleh lantaran daripada perbuatan yang kita buat itu tadi jelas ya Allah jalan kian tadi apa aja tadi mana tadi tahu tadi nyaringnya suaranya Pon oh mun sembahyang seorang bakamat ya yang hendak aja nih kalau kedua saya nyaring mau begini ya Allah nyamat jangan ingin ada apa juga ingin tuh yang penting itu kita menggawi sembahyang tadi cuma lebih baik tadi menggawi itu ya Allah betul kita masuk namusir daripada setan dari jauhnya setan tuh begitu mendengar suara azan baik kamu tuh buka tuh dia diisahkan tuh sampai kamu kampus dan buka menjauhi dan suara tadi begitu ada tentang mau beli lagi suka istimewaannya tadi tapi mau kita bangun sama anak itu banyak ada sebagian dan kalau sebab pemata banyak mangsa kita lupa juga nanti kita mendengar kita mendengar bukan masalah yang penting
tetap dilaksanakan sembahyang itu tadi. Kan berobat ini salah. Kalau gitu pun biniannya Allah, binian kan belumnya nyaring aja lah. Gamat aja, sekadarnya aja, atau kamatnya sekadarnya aja. Pada satu mat aja, panggilan banyak kamat itu satu mat aja, aja itu satu mat aja. Kalau ya Allah, sekedar aja kan ya. Ada apa lagi? Enggak ada kita berikan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.